Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Shadaqallahul adzim. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kepadanya lah alamat segala puja dan puji kita tujukan. Kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kepadanya lah kita berlindung atas kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh Allah dilekatkan akhlak yang agung, di mana beliau menjadi patron akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu firman Allah yang disandangkan kepada beliau sebagai orang yang di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Beliau adalah Nabi yang sengaja diutus oleh Allah untuk menjadi uswah bagi kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada untuk kamu sekalian pada diri Rasul, atau Rasul itu sendiri adalah uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Ihsan itu di atas kebaikan, ya. Terutama liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang beriman yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan berjumpa negeri akhirat, tempat kembali mempertanggungjawabkan hidup yang dijalani. Dan juga bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Hari ini Jumat kedua di bulan Muharram 1446 Hijriah. 1446 itu diukur dari tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti posisi kita saat ini diukur dari waktu adalah 1446 tahun. Sudah Rasulullah hijrah untuk menetapkan
atau menancapkan tonggak-tonggak perjuangan Islam di Yastrib ketika itu, dan alhamdulillah pada hari ini perjuangan beliau masih kita rasakan, masih kita nikmati bahkan, dan insya Allah yang paling penting mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau di masa-masa terakhir kehidupan. Tadi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 63 yang kita baca pada pembukaan khutbah, itu salah satu pertanyaan mawas diri, pernyataan ya, yang bagi orang beriman tentu mendorong untuk mawas diri agar senantiasa memikirkan posisi kita yang saat ini sudah 1446 tahun jaraknya dari Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, atau bila manusia bertanya kepadamu kapan as-sa'ah. Mufassir mengatakan kapan tibanya kiamat. Ada juga yang menerjemahkan kapan hari berbangkit, karena itu peristiwanya berdekatan ya. Qul, jawablah wahai Muhammad, innama ilmuha indallah, ilmu tentang as-sa'ah itu adanya di sisi Allah. Jadi sebenarnya memang tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba. Tetapi Allah menyambung firman-Nya, wa may yudrika, apakah kamu tahu, kata Allah, la'alla sa'ata takunu qariban. Boleh jadi as-sa'ah itu sudah sangat dekat. Boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kalau kita tarik ke kehidupan kita, boleh kita merasakan bahwa mungkin kitalah ini generasi yang ada di sekitar penghujung zaman. Artinya kita sudah semakin dekat kepada as-sa'ah itu. Ini sekaligus tentu bagi orang beriman akan dijadikan alarm, pengingat bahwa kita boleh saja dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka, maka saat kiamat tiba itu sudah semakin dekat. Tugas kita tentunya adalah bagaimana kita yang masih hidup di zaman ini menjadi pilar, menjadi benteng pertahanan akidah Islam itu bertahan sampai di ujung zaman. Karena itu identitas keislaman kita ini penting untuk selalu kita kuatkan, baik secara pribadi kepada keluarga terdekat, istri dan anak-anak tentunya, kepada kerabat keluarga dan masyarakat sekitar, dan insya Allah membentuk sebuah umat yang kebertahanan akidahnya juga masih tetap bisa berlangsung secara terus-menerus. Identitas keyakinan Islam yang penting untuk kita jaga. Yang pertama bahwa al-ilah, sembahan itu hanyalah Allah. Kata verbal ini kelihatan sederhana, tetapi di dalam pengamalan sehari-hari, pergeseran nilai-nilai akidah itu banyak.
mengalami deviasi yang cukup banyak. Gangguan-gangguan akidah di dalam berkehidupan sosial terutama itu cukup banyak. Media sosial yang mendukung kemusyrikan teknologi ditambah dengan asimilasi kehidupan masyarakat sosial. Paling gamblang di Indonesia, salam, 1000 salam. Orang Islam sendiri sudah hampir tidak percaya dengan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ditambah lagi dengan yang lain-lain. Kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang bisa menodai ketauhidan dari noda-noda kemusyrikan itu. Karena Allah mengingatkan kita, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Siapa saja yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh dia jatuh ke dalam dosa besar. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat yang jauh adalah sesat yang bisa-bisa tidak mengembalikan ke jalan tujuan benar. Dan ada yang paling tegas, Allah menegaskan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang mensyirikatkan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Karena itu disebut innasyirka la zulmun azim. Yang namanya kemusyrikan itu adalah induknya dosa. Dosa yang paling besar. Maka tugas kita yang pertama adalah membentengi akidah umat kita. Mulai dari diri dan keluarga kita, anak-anak pelanjut generasi kita, dan kepada masyarakat jamaah kita. Yang kedua, meyakini bahwa keselamatan hidup dunia dan akhirat itu pegangannya adalah hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diwanti-wanti Nabi kepada kita. Taraktu fikum amraini dan tadillu ma tamassaktum bihima. Pegang teguhlah, aku wariskan kepadamu 2 hal, kata Nabi. Dan 2 hal itu membuat kita tidak tersesat selama-lamanya bila mana berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga, yakinkan bahwa cara beragama kita adalah sama dengan caranya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena ini juga wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Tafarraqat ummati ala 73 millah. Kulluhum finnar illa millata wahidah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, 73 millah, dan semua millah itu masuk ke dalam neraka, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa millata wahidah, kecuali hanya satu millah saja. Mahya ya Rasulullah, millah apakah itu? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang caranya beragama sama denganku dan sama dengan para sahabatku. Itu patron beragama yang hanif, agama yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Rasul sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diwariskan kepada kita hingga saat ini. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, kata Nabi. Untuk kamu sekalian ada sunnahku dan ada sunnah para khulafaur rasyidin. Itu patron beragama kita.
Lalu kita tingkatkan membangun keyakinan yang tepat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mengambil selain Islam menjadi agamanya, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah agama itu. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan orang itu, maksudnya orang yang mengambil selain Islam menjadi agamanya, di hari akhirat menjadi orang yang rugi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak perlu dibenturkan dengan kata toleransi dengan akidah. Karena semua agama wajib mengajarkan dirinya untuk berakidah yang lurus dan meyakini sebagai akidah yang benar. Tidak boleh abu-abu kalau akidah. Wilayah toleransi adalah wilayah hidup sosial bersama, di mana Islam juga sudah mengajarkan itu. Man qatala nafsan bigairi, saya lupa ayatnya. Siapa saja yang membunuh satu nyawa dengan tidak ada alasan yang hak, maka sama dia dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Itu di atasnya toleransi, itu ajaran Islam yang diberikan kepada kita. Karena itu jangan dibenturkan dengan toleransi, dengan memurnikan dan menjaga akidah kita. Lalu Allah meyakinkan kepada kita firman-Nya yang disampaikan oleh Rasulullah di khutbah wadahnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Jadi Islam identitasnya jelas dari Allah, agama yang sempurna, agama yang dengannya Allah memberikan nikmat, seluruh bentuk nikmat kepada kita, dan agama yang diridhoi oleh Allah menjadi agama bagi kita. Ini identitas keislaman yang saya sebut patut dan penting kita perjuangkan untuk tetap melekat pada diri orang-orang beriman, terutama kita-kita yang berada di penghujung zaman ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi benteng penjaga akidah hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali ke hadapannya. Baik kita kembali secara pribadi-pribadi maupun kembali secara massal, apakah itu huru-hara seperti di Palestina, orang bersamaan meninggal banyak, semoga mereka syahid. Atau memang kita sudah kembali karena sudah waktunya hari kiamat tiba. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan akidah yang benar, akidah yang istiqamah, dan itulah harapan ketakwaan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah sungguh-sungguh takwa, dan jangan mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقم الصلاة